Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa. Dengannya semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, menyembuhkan yang sakit, dan untuk orang tua kita, ala hadhihi niyya al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal aba wal ummahat, al-an nahnu nuwasil ila darsina al-jadid fi mawdu'i ahsanta fi ad-darsi asani asyar fi sofa al-khamisah wa sittin, halaman 65, Bapak Ibu. Pada materi ke-12 ini, nah, kita sudah dikenalkan dengan sorof, Bapak Ibu. Difokuskan dengan sorof. Ma huwa as-sorfu? Bapak Ibu, apa itu sorof? Iya, misalkan ada nahu, ada sorof. Nah, kalau nahu itu susunannya. Susunannya itu nahu. Yang dibahas adalah harokat belakangnya. Dia berubah jadi fathah, doma, atau kasroh. Susunannya. Susunan kalimat. Iya, betul. Susunan kalimat, Pak Haji. Dia sebagai fa'il atau maf'ul bihi. Kalau fa'il tandanya doma. Kalau maf'ul bihi tandanya fathah. Kalau didahului harfu jar berarti kasroh. Dia ism atau haraf. Nah, itu kan sudah sering kita praktekkan ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang berbeda tapi saling saling berkaitan, berkesinambungan, yaitu sorof. Sorof yaitu perubahan dari kata ke kata, Kalau Bapak Ibu membawa kamus kuning itu namanya amsilah taslifiyah. Nah, itu ada perubahan dari bentuk kata ke kata yang disebut dengan tasrif istilahi. Sudah kita praktekkan juga, Bapak Ibu. Sedikit sudah sering kita praktekkan. Misalkan menolong, madafil arabiyah, nasoro. Sedang menolong, yansuru. Pertolongan, nasrun. Yang menolong, nasrun. Tolonglah, unsur. Kalau yang ditolong belum ya, mansur. Nah, ditolong berarti. Yang ditolong. Nah, yang ditolong ditambahin mim depannya. Dan tengahnya ditambahin wawu. Ya. Itu sudah sering kita praktekkan ya, Bapak Ibu ya. Berlaku jahat, berlaku tidak baik atau tidak adil, kita sebut dolama atau berlaku zalim, dolama. Sedang berlaku zalim, yadlimu. Kezaliman, zulmun. Enggak zalmun tapi zulmun. Yang zalim kita panggil, nah, zalim. Yang dizalimi kita panggil, kalau tadi mansur, kemudian madlum. Ini justru ism fa'il dan ism maf'ul itu, Bapak Ibu, gampang. Ada polanya, Bapak Ibu. Kalau
buka, silakan boleh dibuka Bapak Ibu pada bab yang pertama. Nah, untuk melihat setidak-tidaknya Bapak Ibu sudah mengenal fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian masdar. Masdar ada dua Bapak Ibu, ada masdar yang aslinya, masdar akarnya, dan ada masdar mim. Iya, nggak apa, Ibu, silakan. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nah, ya. Ada masdar yang asli itu nggak pakai mim ya Bapak Ibu ya, nasrun ya. Nah, nasrun. Kemudian yang kedua ada masdar yang ada mimnya. Nah, itu ada bedanya enggak artinya? Tidak ada, sama saja. Baik itu masdar yang biasa, yang akar itu nasrun, wa mansurun. Nah, itu kan ada wa mansurun ya Bapak Ibu ya. Artinya apa itu? Itu sama saja. Artinya pertolongan, artinya pertolongan. Nah, fahuwa, nah itu fahuwa itu disebut ismul fa'il, orangnya atau yang menolong disebut fa'il. Nah, sudah sering kita praktikkan Bapak Ibu ya, kalau menulis kataba dengan pola yang sama ya, kataba yaktubu. Masdarnya kira-kira apa Bapak Ibu? Kita batun, kita batun. Masdar mimnya apa Bapak Ibu? Kira-kira bisa di feeling nggak? Bisa di maktabun, maktab. Nah, maktab itu bisa berarti masdarnya dari kataba bisa berarti tempat menulis, belum kita lewati ismul alah wa ismul zaman wa ismul makan. Nah, kalau yang menulis kita panggil katibun. Nah, katibun berarti iya yang menulis, dengan wazan, dengan pola yang sama, bertempat tinggal Bapak Ibu apa? Sakana yaskunu, kan polanya sama ya, seperti nasoro yansuru, sakana yaskunu. Masdarnya apa Bapak Ibu? Sukunun. Nah, sukunun. Boleh saknun juga boleh. Itu contohnya nggak ada Bapak Ibu. Itu apa namanya, bentuk pengembangannya. Itu kan yang dipraktekkan kan nasoro ya. Nasoro. Nah, kemudian yang menolong kita panggil nasir. Nah, fahuwa itu disebut dengan namanya ismul fa'il. Setelahnya ada wadzaka ya. Wadzaka itu yang menolong, wadzaka itu yang ditolong, disebut ismul maf'ul namanya. Bukan maf'ul bihi ya Bapak Ibu ya. Tapi ismul artinya yang tertolong. Kalau mansur. Nah, di situ memang banyak yang bingung, mungkin penulis tidak memikirkan menyebutkan sigohnya di atas. Jadi fahuwa itu namanya ismul fa'il, Pak Haji, atau yang menolong tadi. Yang menolong dipanggil nasir, yang ditolong dipanggil mansur. Tolonglah unsur. Nah, cukup 5 itu saja Bapak Ibu. Sudah tahu wajahnya, apa namanya, sigoh dasar itu fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, dan ismul fa'il, dan fi'lul amri. Wadaka itu ismul maf'ul Ibu namanya. Oh, wadaka itu, daka. Nah, artinya itu. Nah, itu wadaka. Tidak menjadi objek Bapak Ibu. Kalau dalam susunan, di dalam sigoh
Yang pertama kan kita mengenal tadi namanya fi'lun madin. Kemudian yang kedua fi'lun mudhari'. Kemudian masdar. Masdar ada dua ya Bapak Ibu ya? Masdar ada dua. Yang ketiga fahuwa. Nah, sigohnya disebut ismul fa'il. Yang ketiga wazaka disebut ini bukan membahas nahwu, maka beda pembahasan. Kalau di awal dulu kita belajar subjek kita panggil fa'il. Masih ingat nggak Bapak Bu? Jalasa Ahmad, ada fi'il, ada Ahmad sebagai fa'il. Bukan beda. Ini adalah kita masih mengolah kata, merubah dari kata ke kata. Contohnya yang pertama, menolong, nasoro. Sedang menolong, yansuru. Pertolongan, nasrun. Yang menolong kita panggil nasir. Habis diangkat dikebawahkan, nasir. Yang ditolong kita panggil mansurun. Aslinya adalah nasoro. Yansuru. Masdarnya nasrun. Boleh nasrun, boleh nasron atau nasrin boleh. Bapak Ibu, kalau sudah berbentuk masdar, sudah berbentuk ism fa'il, sudah berbentuk ism maf'ul, berarti berubah jadi apa Bapak Ibu? Ism ya. Ism, ingat nggak Bapak Ibu? Kalau ism itu berarti bisa dialkan atau ditanwinkan. Berarti bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul bihi. Ini kan ism. Nah, tadi pertanyaan Ibu tadi, berarti apa tadi? Ismul maf'ul objek. Betul enggak? Tidak selamanya. Misalkan orang yang ditolong sudah pergi. Iya. Orang yang tertolong sudah pergi. Nah, zahaba al-mansur. Zahaba, orang yang tertolong tadi sudah pergi. Susunannya kalau Ahmad sudah pergi, zahaba Ahmad. Fatimah sudah pergi, zahabat Fatimah. Zaid sudah pergi, zahaba Zaid. Fa'ilnya mana Bapak Ibu? Zaid. Tapi ketika kita mengatakan zahabal mansur, dan ketika kita mengatakan zahabal mansur, orang yang ditolong, bukan mansur nama orang maksudnya ini, tapi orang yang tertolong tadi itu sudah pergi. Bapak Ibu, jumlah fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il. Fi'ilnya mana? Zahaba. Siapa yang pergi? Mansur, orang yang ditolong tadi. Nah, kemudian dari mana kita tahu di fa'il? Tadanya dhammah wa huwa allazi yaf'alul fi'la, dan dialah yang mengerjakan fi'il tersebut. Memang ketika kita membahas kata, dia namanya ismul maf'ul, tetapi di dalam susunan kita susunan pangkatnya adalah fa'il. Ya, jadi tidak selamanya ismul maf'ul itu adalah objek. Nah,
Karena ini kan yang kita bahas ini kan kata, bukan susunan. Nah, kalau ini nahwu Bapak Ibu, ini fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi. Tandanya fathah mabniun. Ini pangkatnya fa'il, tandanya dhammah. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, dhammatun dhahiratun. Nah, itu nahwu Bapak Ibu. Sama juga ismul fa'il itu. Ismul fa'il kita sebut yang menolong. Ya, iya pelakunya. Di dalam perubahan kata, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya melihat orang yang tertolong. Ra'aitu al-mansura. Saya melihat Ra'aitu. Enggak kekecilan ya Bapak Ibu ya? Masih tajam semua penglihatannya. Enggak kelihatan? Yang enggak kelihatan maju ke depan. Nah, Ra'aitul mansur, saya melihat orang yang ditolong. Nah, saya melihat orang yang ditolong. Ada fi'il, ada fa'il ya Bapak Ibu ya. Fi'ilnya ro'a, fa'ilnya tu. Saya melihat. Mansur maf'ul bihi. Dari mana kita tahu maf'ul bihi? Fathah, objek. Saya melihat orang yang ditolong. Nah, di dalam perubahan kata atau di dalam sorof Bapak Ibu, posisinya sebagai ismul maf'ul, tetapi di dalam susunan bisa dia jadi apa ini? Maf'ul bihi, bisa juga jadi fa'il. Nah, bisa jadi mubtada nggak Bapak Ibu? Bisa, karena kan ism. Ism dengan berbagai pangkatnya, niat kita omongan, orang yang ditolong itu lemah. Orang yang ditolong itu lemah. Nah, al-mansuru dhaifun, kan sama. Buku itu baru. Al-kitabu jadidun. Anak laki-laki itu lemah. Al-waladu dhaifun. Orang yang ditolong itu lemah. Al-mansuru dhaifun. Sama-sama mansur Bapak Ibu, sama-sama mansur tapi beda pangkat. Nah, memang mansur ini memang harusnya itu sorof itu lebih kita kuatkan dulu Bapak Ibu ya, dibanding dengan nahwu. Atau bisa jadi seimbang sama-sama. Sama-sama setelah belajar bahasa Arab praktek percakapan baru membahas nahwu dan sorof, harus seimbang. Ya. Ya. Bapak Ibu, ini kan sama-sama mansur ya, mansur, tapi pangkatnya fa'il. Lah, maf'ul? Afan, masya Allah. Iya, iya, fa'il. Jadi ikutan kena saraf nih wajib. Nah, mansur pangkatnya fa'il. Maf'ul bihi. Ada. Bisa jadi khobar nggak? Bisa. Misalkan ini adalah orang yang tertolong. Hadza mansur. Nah, hadza mansur sebagai khobar. Yang tadinya kita mengambil dari kata nasoro, sumbernya ini. Pertolongan kita sebut nasrun. Yang menolong kita panggil nasir. Yang ditolong kita panggil mansur. Kalau fi'il amrnya enggak usah ya Bapak Ibu ya.
Kan fi'il amr dulu kaidahnya bisa ditebak ya. Nebaknya dari mana? Mudhari. Yang suruh unsur. Bab keduanya apa Bapak? Bab keduanya. Tadi kan bab kepalanya. Yang halaman paling pertama. Bab keduanya berarti bawahnya itu apa itu Bapak? Nah, doroba. Iya, Bapak Ibu ya. Kita ambil yang kepalanya saja. Nah. Nah, sampai sini bisa difahami Bapak Ibu susunannya? Nyambung ya? Nah, doroba, memukul. Doroba. Sedang memukul. Yadribu, sedang memukul. Pemukulan. Dorbun. Nah, boleh dorbun, boleh dorban. Kenapa Ibu? Kenapa? Di sini dorban. Iya, di situ kan penulisnya inginnya dorban. Iya lain Bu. Ibu boleh, karena ini kan isem ya, boleh bilang dorbun, boleh bilang dorban, boleh bilang dorbin, sesuai susunannya nanti, pangkatnya dalam susunan nanti. Yang memukul, yang ini dihapus Bapak Ibu ya. Di foto difokuskan ke sini bisa Pak Ji? Ba'dah. Yang mukul kita panggil. Nah, doribun. Dorib yang mukul. Doribun. Polanya sama ya? Polanya sama, doribun. Yang terpukul kita panggil madrubun. Yang bab keduanya, Pak Haji. Kita ambil contoh tiap kepalanya aja ya. Yang bab keduanya. Madrubun. Yang dipukul. Ya, boleh. Yang terpukul, yang dipukul boleh. Bapak Ibu, kita ambil kata satu, pemukul. Pemukul. Kita masih mengucapkan perubahan kata, belum membuat susunan. Sigohnya apa Bapak Ibu? Ismul fa'il. Sigohnya adalah ismul fa'il. Sigoh itu apa Bapak Ibu? Bentuknya. Bukan pangkat dalam i'rab ya, bukan pangkat. Bentuknya ismul. Apakah selalu jadi subjek? Tidak. Dia bisa menjadi objek dalam sebuah susunan. Misalkan, saya melihat pemukul. Ro'a itu doribun sahih. Ro'a itu adzariba. Adzariba atau adzaribu? Adzariba. Saya melihat yang memukul. Limadza bil fathah? Objek. Dalam susunan dia adalah objek. Meskipun ketika kita membuat susunan perubahan kata, dia adalah ismul fa'il, tapi dalam susunan pangkatnya sebagai objek. Orang yang mukul, pemukul itu sudah pergi. Zahaba adzaribu. Zahaba adzaribu. Bapak Ibu, ada fi'il, ada fa'il. Ro'a itu adzarib, fi'ilnya mana? Fi'ilnya ro'a. Fa'ilnya ana tuh. Dorib maf'ul bihi. Meskipun di sini adalah sebagai sighahnya ismul fa'il. Dhahaba adzarib, ada fi'il, ada fa'il. Fi'ilnya dhahaba, fa'ilnya dorib. Sama-sama dorib tapi beda pangkat dalam susunan.
orang yang memukul itu, pemukul itu apa itu? Pemukul itu kuat, benar lebih kuat itu. Ada ribu kawiyun. Ada ribu kawiyun. Nah, ada ribu kawiyun. Nah, ini kan Bapak Ibu, ini kan ism ya. Uniknya ismul fa'il dan ismul maf'ul ini bisa berbentuk, karena dia manusia, bisa berbentuk mudzakkar atau muannas. Berarti tinggal nambahin tak marbuto. Kalau nasirun, nasiratun. Doribun, doribatun. Kalau mansurun, mansuratun. Madrubun, madrubatun. Madrubatun. Sama-sama dorib tapi beda pangkat. Bab ketiganya apa, Bapak Ibu? Bab ketiganya farro. Nah, farro bukan fataha. Ya tadi. Fataha. Fataha yaf. Bab ketiganya kita ambil tiap kepalanya aja. Al-babus salis. Ini bab ketiga, Fataha. Nah, ini Fataha. Halaman 4. Iya, nyambung. Iya. Sama. Itu satu halaman tuh. Nah, selembar gini sepaket tuh. Ya. Bab ketiganya membuka, atau bisa berarti membuka atau menaklukkan atau membebaskan. Fataha. Nah, Fataha. Sedang membuka atau sedang menaklukkan? Yaftahu atau yaftahu? Tapi Bapak Ibu sepintas sudah bisa membayangkan Bapak Ibu ya fungsi nahwu dan fungsi sorof. Maksudnya bukan sepintas, maksudnya sudah bisa membayangkan ya. Oh, sorof itu fungsinya untuk perubahan kata. Kalau nahwu tadi fungsinya untuk membahas susunan. Jadi objeknya yang berbeda. Sorof objeknya adalah kata ke kata. Kalau nahwu objeknya adalah susunannya. Membuka, pembukaan. Fathun boleh, fathan boleh, fathin boleh. Fathun, nah, pembukaan. Ini wajahnya masih sama semua, nasrun, dorbun, fathun. Bapak Ibu, polanya jalasa, ya jelisu sama. Masdarnya apa? Julus, julus. Jalsun juga boleh, jalsun. Membuka, sedang membuka. Yang membuka atau yang menaklukkan kita panggil fatihun. Fatihun, yang berarti yang membuka atau yang menaklukkan. Yang terbuka, maftuhun. Maftuhun, yang terbuka. Iya, yang terbuka. Iya, yang terbuka. Kalau terbuka berarti ini tertolong, terpukul, terbuka. Bab ke-4. Alima. Nah, alima.
Kenapa? Alima. Mengetahui, alima. Beda pola ya Bapak Ibu ya. Kalau ini fathah semua. Yang keempat tengahnya kasro. Alima, mudhari'nya ya lamu, mengetahui. Masdarnya ilmun. Tidak sama, ilmun. Ilmun. Ya, boleh ilman, boleh, atau ilmin, boleh. Karena sudah menjadi isem. Kalau yang tahu, yang berilmu kita panggil alim. Alima ini bisa bermakna mengetahui. Yang mengetahui kita panggil alim. Yang diketahui maklum. Nah, maklum itu dari kata ini. Ya. Maklumun. Nah, ini iya, ilmu artinya pengetahuan. 5 sigo ini Bapak Ibu yang sudah sering kita praktekkan. Nah, tapi kita kalau yang pertama dan kedua ini kita sudah menguasai Bapak Ibu ya. Nah, yang tidak bisa ditebak itu adalah masdar. Kalau ismul fa'il, ismul maf'ul pasti ke atas semuanya, polanya sama semua. Nasir, dorib, fatih, alim, sama semua kan Bapak Ibu ya. Sama juga ismul maf'ul, mansur, madrub, maftuh, maklum, tersusun seperti di atasnya. Nah, sama semua. Sampai 6 bab, Bapak Ibu. Nah, sampai 6 bab. Nah, itu adalah muqaddimah daripada ilmu shorof yang harus sebenarnya tidak perlu dihafal Bapak Ibu ya. Sering aja sering dibaca aja. Nah, sampai bab ke-6. Itu yang kita sebut dengan kata kerja sulasi mujarad. Disebut sulasi. Ya, ma makna hadza artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah 3 huruf asli semua. Mujarad itu asli, tidak ada tambahan. Murni artinya. Mujarad itu artinya murni atau bersih, tidak ada tambahan. 3, tapi 3 mana 3 Bapak Ibu? Tidak dihitung ini. Nun, sin dan ro, dot, ro dan ba. Nah, 3 huruf semua. Cara membuka buku itu. Selanjutnya, setelah bab sulasi mujarad, di situ adalah bab rubai mujarad Bapak Ibu. Nah, tetapi halaman. Nah, rubai itu 4 huruf tapi asli. Nah, akan tetapi rubai mujarad. Fa'lala. Nah, yang terakhir 3 huruf kan apa itu Bapak Ibu? Fa'ila ya. Fa'ila yaf'ilu ya. Halaman 8 ya. Nah, tapi dulu kita dengan guru bahasa Arab kita dulu Bapak Ibu untuk memudahkan memang bab ini diloncat. Nah, sama juga ternyata di metode LBQ juga memang setelah kita mempelajari 3 huruf yang asli, kemudian loncat, kita harus melewati bab rubai mujarad. Jadi di skip bab rubai mujarad ini. Langsung menuju kepada sulasi mazid. Nah, sulasi mazid yaitu halaman berapa Bapak Ibu? Halaman 12.
Arabnya ya, kita pakai yang Arabnya saja. Nah, sulasi mazid itu itu ada yang mana Bapak Ibu? Sulasi 12. Nah, ini. Nah, sulasi mazid. Bukanya nggak boleh gini Bapak Ibu. Bukanya harus, nah, karena ini selembar ini. Nah, ini al-babul awal minas sulasi al-mazid. Mazid yang tengahnya, Ibu. Nah. Ya. Al-babul awal minas sulasi al-mazid. 3 huruf tapi di itu zai tambahin titik. Nah, caranya loncat ke situ Bapak Ibu. Iya, karena yang lebih sering kita praktekkan sehari-hari setelah sulasi mujarrad, ini kan sulasi mujarrad ya. Setelah itu ke sulasi mazid. Kalau tadi sulasi mujarrad 3 huruf murni asli. Sekarang sulasi mazid 3 huruf yang ditambah. Mazid itu tambahan. Sulasi mazid. Nah, pada silabus LBIQ Bapak Ibu cuman dikenalkan 3 pada awalnya, yaitu pertama ditambah dengan hamzah atau ditambah dengan tasydid atau ditambah dengan alif 3 huruf. Yang ini dihapus ya Bapak Ibu ya? Iya. Belum. Ya. Apa aja dari hamzah? Tambahannya hamzah. Hamzah, tasydid ataupun alif. Dep. Kenapa Bu? Tambahnya hamzah. Iya. Bukannya ya. Sebentar Bu, langsung dipraktekkan saja. Dihapus ya ini. Nggak bingung kan Bapak ya? Bapak Ibu ya? Bingung nggak? Bingung. Kalau bingung berarti tandanya mau paham berarti kalau bingung. Ya. Nah, yang pertama ada tambahan af'ala. Ya. Kita urutannya kalau kita urutkan yang di buku situ dulu Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah tambahan apa di situ? Bab pertamanya apa? Fa'ala. Tambahan tasydid. Bab pertanyaan fa'ala. Ada tambahan apa kira-kira? Nah, 3 huruf tapi ada tambahan tasydidnya. Mudhari'nya apa ini? Nah, inilah yang harus dibiasakan. Kalau fa'ala yufa'ilu, ada yang aneh enggak? Ada. Biasanya kita sebut fi'il mudhari itu pertamanya fathah, tapi di sini dhammah. Nah, ya sudah dari malaikat Jibril. Nah, fa'ala ifa'ilu. Nah, masdarnya taf'ilun. Nah, iya Bu. Boleh taf'ilan, boleh taf'ilun, boleh taf'ilin. Nah, itu kan isem ya, Ibu ya. Jadi harokatnya tab. Nah, kalau pada fi'il sulasi mazid, Bapak Ibu, masih ingat tadi sulasi mazid itu apa? 3 huruf. Nah, 3 huruf tapi ada tambahan. Dia lebih gampang dihafal karena pasti sama.
masdarnya ataupun apalagi ismul fa'il dan ismul maf'ul. Khususnya masdarnya, kalau tadi sulasi mujarrad kan masdarnya berantakan ya Bapak Ibu ya. Nasrun, nasoro, yansuru, nasrun. Kalau alima ya'lamu, ndak almun tapi ilmun. Syariba yasrobu, syurbun, ndak syilbun. Nah, itu kan susah. Kita harus sering mendengar. Tetapi pada sulasi mazid 3 huruf tapi ada tambahan, masdarnya pasti taf'ilun semuanya. Contohnya apa Bapak Ibu? Yang pertama. Farroha. Apa? Nah, menyenangkan. Menyenangkan. Farroha yufarrihu. Tafrihun. Atau tafrihan. Nah, ini masdar, itu di situ masdarnya ada berapa Bapak Ibu? Banyak sekali masdarnya di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 masdar. Tapi yang sering dipakai adalah yang pertama. Ada 5 masdar. Sampai artinya sama semua, Pak. Ada 5 masdar. Iya, pilihan. Tapi yang suka dipakai, yang sering dipakai adalah bentuk yang pertama dan kedua. Tafrihun, tafrihat, tafrihan, tafrihatan, tafrohan, tifrohan, mufarrohan. Itu masdar semua. Iya, sampai 5 kata itu masdar. Yang menyenangkan kita panggil menyenangkan, mufarrihun. Nah, yang disenangkan kita panggil mufarrahun. Tapi kita sampai di sini dulu Bapak Ibu. Di silabus LBG baru sampai masdarnya saja. Baru sampai masdar dulu. Kenapa? Nah, fa'ala Bapak Ibu ada artinya enggak? Tidak ada. Nah, kalau fa'ala yaf'alu. Artinya itu hanya sebagai wazan. Memang ada kosakata fa'ala yaf'alu ada. Mengerjakan ya Bapak Ibu ya. Yang suka kita praktekkan dulu fa'ala yaf'alu. Mengerjakan sesuatu. Atau boleh pakai amila. Amilah ya'malu. Dia juga punya masdar sendiri. Amala ya'malu masdarnya apa Bapak Ibu? Amal. Fa'ala yaf'alu masdarnya apa? Fi'lun. Nah, bukan fa'lun sendiri. Nah, kemudian yang kepala-kepala di atas ini, dari tadi kan kita ada fa'ala yufa'ilu, kemudian fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, itu tidak ada artinya. Itu hanya sebagai wazan atau patokan ke atasnya. Sebagai patokannya. Wazan sendiri itu artinya timbangan, Bapak Ibu. Wazan itu artinya timbangan atau patokan. Yang sering kita praktekkan di dalam hadis Nabi, mendidik apa Bapak Ibu? Mendidik adaba. Nah, adaba mudhari'nya apa kira-kira? Yu'addibu. Sahih. Masdarnya tambahin tak di depannya. Takdiban. Nah, takdiban. Takdibun. Yang sering kita praktekkan juga memperbaiki. Hasanah. Nah, hasanah memperbaiki artinya. Hasanah. Tambahannya apa Bapak Ibu? Tasdid. Hasanah mudhari'nya yuhassinu. Ibu silakan Bu, boleh. Oh ya. Nah, yuhassinu. Yuhassinu memperbaiki. Kalau perbaikan kita panggil tahsin.
tahsinun. Artinya perbaiki. Nah, sohi. Yang suka kita kenapa? Iya, yang suka kita praktekkan dalam ucapan kita tahsin itu dari akarnya hassana yuhassinu. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Hassana yuhassinu tahsin, memuliakan. Apa Bapak? Karoma. Nah, karoma mudhari'nya apa Bapak Ibu? Yukarimu, penghormatan, takrim. Nah, kan sudah gampang ya Bapak Ibu ya? Ini sudah apa namanya? Feelingnya sudah. Nah, masdar seperti ini, pasti akan seperti ini. Maka lebih mudahnya sulasi apa ini tadi? Mazid. Masdarnya justru nggak ada yang berantakan. Masdarnya pasti satu pola. Apa yang sering kita praktikkan Bapak Ibu? Menurunkan, kita bahas di Al-Quran. Kalau turun nazala yan zilu. Kalau menurunkan nazala. Nah, memang di Al-Quran kadang nazala. Di Al-Quran dipakai nazala dan anzala. Yang selainnya kita praktekkan. Nazala. Mudhari'nya kira-kira apa? Yunazzilu. Kalau penurunan sahih, tanzilun. Nah, tanzilun memang ditambahin tak ya depannya ya. Tanzilun. Ini adalah berbentuk masdar Bapak Ibu, sepola semua. Kemudian sampai sini ada yang masih bingung Bapak Ibu? Masih? ya. Justru seharusnya sorof itu jauh lebih mudah daripada nahu. Kan Bapak Ibu nahu sudah luar biasa semua. sudah tahu mubtada, sudah tahu khobar, sudah tahu fa'il, maf'ul bihi. Kalau fi'ilnya apa, sudah tahu. Nah, ini hanya sekedar bermain kata saja ini. Nah. Nah, kalau penurunan berarti pakai tanzil. Kalau turunnya berarti pakai nuzul. Bapak Ibu kan ada nuzul, ada tanzil. Kalau turun mada fil arabiyah turun. Nazala yanzilu. Masdarnya nuzulun. Seperti jalasa yajlisu julus. Tanzil itu masdarnya tadi. Masdarnya penurunan. Kalau ini kan menurunkan. Beda nggak Bapak Ibu? Turun sama menurunkan. Nah, kalau turun tidak membutuhkan objek dalam susunan. Saya turun, ada objeknya nggak? Nggak ada. Kalau saya menurunkan, harus ada objek kan? Harus ada. Saya menurunkan lemari. Saya menurunkan pakaian. Dihapus Bapak Ibu? Ya, silakan ditulis. Apa? Kenapa Bu? Karoma, memuliakan. Kalau menjadi mulia, ya. Karoma memuliakan. Iya, yang ada tasdid. Kita akan dikenalkan 3 pola saja Bapak Ibu di buku ini. Pola yang kedua yaitu pola yang depannya ditambahin hamzah. Depannya ditambahin hamzah.
Oh, itu memang cuma sampai Nggak pakai isim fa'il. membatasi perjalanan kita. Yang mana, Bu? Ini ada ya? Ini ada. Tapi Ada. hanya dibatasi. Iya, di bab ini hanya dibahas sampai masdar saja, Bapak Ibu. Iya. Isim fa'ilnya ada nggak, Bapak Ibu? Ada juga. Hanya kita masdar saja. Takut kebanyakan ya, Bapak Ibu ya. Pusing saja. Ya. Ini tambahannya apa, Bapak Ibu? Tasdid, tambahannya tasdid. Ya. Ada yang tambahannya hamzah, berarti af'ala. Mudhari'nya apa kira-kira? Yuf'ilu. Nah, udah pakai tasdid. Af'ala, yuf'ilu. Yang penting Bapak Ibu sama juga, ini disebut sulasi mazid. Yang mana? Ya, betul. Hamzanya nggak dipakai. Hamzanya hanya dipakai di madinya saja. Nah, tujuan daripada bab ini, Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sudah bisa merasakan kalau fa'ala ketemunya yufa'ilu. Kalau af'ala yuf'ilu. Sahih. Af'ala yuf'ilu. Masdarnya apa, Bapak Ibu? If'alun. If'alun. Halaman berapa? Setelahnya, Bapak Ibu ya. Di situ apa, Bapak Ibu? Bab keduanya ya? 16. Ya, bab 16. Tadi tambahan tasdid ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tambahan hamzah. Af'ala yuf'ilu. Oh iya, Masya Allah. Membenci. Kemudian tadi menghormati, Bapak Ibu. Menghormati selain kita menggunakan boleh karoma, yukarimu, juga boleh menggunakan akroma, yukrimu. Menghormati, memuliakan, memuliakan. Mudhari'nya kira-kira apa, Bapak Ibu? Nah, sahih, yukrimu. Masdarnya sekolah. Nah, ikromun. Ikromun. Bapak Ibu, mada fil arabiyah tunduk atau berislam. Tunduk aslama. Nah, aslama yang sering kita pakai aslama. Manahu tunduk. Mudhari'nya apa kira? Yuslimu. Yuslimu. Masdarnya? Nah, islamun. Nah, masdarnya sama semua, Bapak Ibu ya. Nah, menerima. Akbala yukbilu. Masdarnya ikbalun. Nah, menerima. Apalagi yang sering kita praktekkan. Beriman. Amanah, sama amanah. Aslinya amana, Bapak Ibu. Ini aslinya adalah
Amana aslinya menjadi amana. Aslinya amana aslinya. Mudhari'nya yu'minu. Yu'minu. Percaya. Artinya amanah, yu'minu artinya percaya. Kalau kepercayaan. Nah, imanun. Aslinya imanun jadi imanun. Gampang ya? Sangat gampang. Sangat. Berarti tulisan iman harusnya i-nya panjang. Yang mana? Iya, iman harus panjang. I panjang pakai iya. Nah, pakai iya. Ajwaf dan nakis, sohi. Di situ memang ada sedikit perbedaan. Seperti akoma, yukimu. Tidak. Aslinya ikomun sesuai wazn, tetapi dipakainya adalah ikomatun. Nah, ikomatun. Aana yu'ainu. Aslinya menjadi i'anatun, tapi polanya sama. Polanya masih sama. Kita membahasnya yang sahih dulu saja. Kita membahasnya yang sahih dulu. Bapak Ibu, tadi fa'ala yufa'ilu. Sekarang af'ala yuf'ilu. Yang ketiga, pola ketiga adalah yang ini dihapus tuh. Oh, belum, misalnya. Pola terakhir ketiga. Nah, sebenarnya di situ banyak Bapak Ibu. Ada 12 pola memang. Ada 12 wazn. Tapi kita di buku LBIQ hanya dikenalkan 3 pola saja. Pola yang pertama tadi ditambahin tasdid. Pola yang kedua ditambahin hamzah. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu ditulis ya? Ya. Yang ketiga ditambahin alif. Menjadi fa'ala. Fa'ala. Mudhari'nya apa kira-kira? Yufa'ilu. Nah, fa'ala yufa'ilu. Masdarnya apa Bapak Ibu? Nah, masdar yang pakai khusus pada wazn ini justru masdar yang ada mimnya. Mufa'alatun. Mufa'alatun. Tambahan apa Bapak Ibu tambahannya? Ini nih. Alif. Ini dihapus ya? Yang sering kita praktekkan di dalam Al-Quran. Bersungguh-sungguh. Atau berjihad. Nah, jahada. 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 Yujahidu. Masdarnya apa? Mujahadatun. Nah, mujahadah. Mujahadatun. Di situ ada berapa masdar Bapak Ibu? Ada berapa masdar? 3. Halaman berapa? 19 ya? Nah, halaman berapa? 15. Afan 14. Nah, kalau biasanya kata kerja sebelumnya yang kita pelajari, masdar yang nggak dipakai adalah masdar apa? Mim. Tetapi khususnya pada fi'il ini justru masdar yang dipakai adalah masdar mim yang didahulukan. Masdar keduanya apa Bapak Ibu?
di situ. Ya, yang keduanya kan baru nggak mem ya. Yang halaman 14. 14 Arab ya. Iya, 14 Arab. Yang bawah itu fa'ala. Nah, fa'ala yufa'ilu. Mufa'alatan. Masdar keduanya apa? Wa fi'alan. Nah, wa fi'alun. Dia memiliki 3 masdar, tapi lebih sering digunakan yang mimnya. Jahada yujahidu, mujahadatan, wa jihadun, wa jihadan atau wa jihad. Nah, dari Bapak Ibu suka dengar kata jihad nggak? Nah, jihad itu dari kata jahada yujahidu. Masdarnya mujahadah, boleh pakai mujahadah, boleh pakai jihad. Pilihannya itu mungkin ada susunan yang harus pakai masdar ini. Biasanya hanya dipakai ketika di syair. Nah, harus kalau syair Bapak Ibu kan harus ada bait pertama susunannya berapa kata. Jadi kayak pantun gitu. Nah, betul. Kayak pantun. Pentingnya di situ. Ada disiplin bait pertama terdiri dari berapa huruf? 16 huruf. Bait kedua juga harus 16 huruf untuk menyesuaikan. Baik, Bapak Ibu yang sering kita syahada, yang sering kita di buku ya. Syahada yushahidu. Syahada yushahidu. Menyaksikan atau menonton. Maksudnya musyahadah. Kalau syahadah bagaimana Bapak Ibu? Bersaksi syahida. Syahida yashhadu. Masih sulasi mujarad. Kalau ini sulasi mazid. Iya, menonton, ya menyaksikan. Yang sering kita perhatikan apa lagi Bapak Ibu? Qawama, yuqawimu. Qawama, yuqawimu. Masdarnya muqawamatun, sahih. Masdar ghairu mimnya waqiwamun. Ya, yang fi'il mu'tal kita lihat dulu saja. Inilah 3 wajah Bapak Ibu ya, 3 wajah sulasi mazid. Tadi tambahan hamzah, tambahan tasydid dan tambahan alif. Nah, sudah tahu ya Bapak Ibu wajahnya ya. Sekarang kita buka buku LBQ Bapak Ibu. Halaman 68. Halaman 68. Nah, silakan Bapak Ibu banding-bandingkan. Ya, yang Yang tambahan alif. Yes. Nah, ada 3 kepala Bapak Ibu. Yang pertama tadi fa'ala, af'ala. Kalau di buku LBQ af'ala dulu ya. Af'ala dulu di buku LBQ. Hamzah dulu af'ala, tambahannya hamzah di depan, mudhari'nya yuf'ilu. Yuf'ilu. Masdarnya if'alun. Kalau tambahannya tasdid berarti fa'ala.
Yufa'ilu. Masdarnya taf'il. Nah, yang ketiga adalah tambahan alif. Fa'ala. Yufa'ilu. Masdarnya ada tambahan mim, pakai mim yang dipakai mufa alatun. Nah, di situ salah ketik ya Bapak Ibu ya. Harusnya mufa'alatun, harusnya fathah bukan mufa'ilatun. Mufa'alatun. Nah, di buku kita hanya dipaparkan baru 3 Bapak Ibu. Seharusnya ada 9 bab. Tambahan itu Ustaz. Iya, sulasi mazid harus yang sering kita pakai adalah 9 bab. Tapi kita baru dikenalkan 3. Nanti ada tambahan ta dan tasdid seperti tafa'ala, yatafa'alu. Contohnya ta'allama, yata'allamu. Ini adalah 3 huruf yang ada tambahan tadi sulasi mazid. Kalau tadi pagi Bapak Ibu, tadi pagi sulasi mujarrad, masih ingat? Asli. Kalau sekarang sudah sulasi mazid. Kalau sulasi mujarrad yang bagaimana? Tidak ada tambahan. Ya, nasoro, zahaba, jalasa. Nah, itu. Sekarang sulasi mazid ada tambahan hamzah, tasydid dan alif. Di situ ada hadasa. Bisa menjadi ahdasa atau haddasa, hadasa. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang artinya tidak berubah dan ada artinya yang berubah. Ada yang artinya berubah dan ada yang artinya enggak berubah. Seperti hadasa, ahdasa. Mana ahdasa? Kalau ahdasa ini berubah arti. Ahdasa dia hadasa itu bisa berarti Bapak Ibu hadis, tahu hadis? Ucapan. Hadis, ucapan. Atau bisa berarti hadasa itu terjadi. Hadasa ini artinya banyak. Hadasa bisa berarti nah, ya, bisa berarti terjadi. Nah, bisa berarti hadas tadi, atau bisa berarti sesuatu yang baru, yang tadinya tidak ada. Bapak Ibu pernah membahas ilmu kalam enggak? Ilmu usuluddin. Nah, kan ada hadis. Ada kodim, ada hadis. Kalau kodim itu sudah dari dulu ya memang ada. Kalau hadis adalah sesuatu yang baru. Nah, hadasa ini banyak artinya. Artinya bisa berucap, artinya menjadi sesuatu yang baru, artinya bisa hadas tadi, artinya bisa kejadian. Nah, ada berapa arti Bapak Ibu? Ada 4 ya? Ucapan, bisa hadis, bisa kejadian, atau bisa sesuatu yang baru. Nah, di situ kalau kita tambahin hamzah berarti ahdasa. Mudhari'nya apa kira-kira? Yuhdisu. Nah, yuhdisu. Kalau haddasa, mudhari'nya yuhaddisu. Nah, itu saja tujuannya bisa menggabungkan madhi dan mudhari'nya. Kalau ahdasa, yuhdisu. Kalau haddasa, hadisu. Nah, kalau ahdasa artinya mengadakan sesuatu. Mengadakan itu berarti apa Bapak Ibu? Menjadikan ada. Bapak Ibu. Ahdasa itu artinya menjadikan ada. Nah, ini banyak dibahas kalau Bapak Ibu
kita sedang membahas usuluddin ini banyak kata ini banyak keluar. Kalau kita ini kan hadis. Kita ini hadis. Kenapa kita disebut hadis? Tadinya tidak ada menjadi ada. Kalau kita membahas kita suka membuka buku hadis, maka hadis beda artinya lagi. Hadis artinya ucapan Nabi, hadis. Baik. Maka artinya bisa berubah-ubah sesuai temanya. Kalau hadasa, mudhari'nya apa Bapak Ibu? Tadi nggak tahu belum? Kenapa Ibu? Nah, kalau hadasa artinya ngobrol. Sama juga hadasa juga artinya ngobrol. Hadasa dan hadasa artinya ngobrol. Nah, dari sini Bapak Ibu, kalau fi'il itu ditambahin dengan harfuz ziyadah, fi'il mazid, ada yang artinya sama dan ada yang memang artinya berbeda. Seperti kalau hadir Bapak Ibu, hadoro. Kalau menghadirkan, ahdoro. Nah, ahdoro ditambahin hamzah, ahdoro. Mudhari'nya apa kira-kira? Yuhdiru. Berarti af'ala yuh'ilu. Ahdoro yuhdiru. Kalau ditambahin tasdid, haddoro. Mudhari'nya yuhaddiru. Kalau ditambahin alif, hadoro yuhadiru. Nah, baik. Qobila. Kita tambahin hamzah, akbala. Tambahin tasdid, qabbala. Bisa ke samping dulu nggak sih? Biar Ya. nyambung. Ke samping mana? Tadi kan haboro, kemudian Hmm. habbo. Bisa ke kiri dulu nggak bahasnya? Oh, hadoro gitu. Enggak, habbo. Dua tadi yang dibahas. Ada yang kelewat ya? Iya, dua tadi. Makanya. Oh, artinya. Oh, artinya kelewat ya tadi ya? Iya. Kalau ahdoro menghadirkan. Sama juga seperti hadoro juga menghadirkan. Sama. Kan ada yang artinya sama, ada yang artinya berbeda. Ahdoro beda nggak Bapak Ibu hadir dan menghadirkan? Saya hadir ke majelis. Nah, saya menghadirkan Ustadz Abdul Somad misalkan. Saya menghadirkan, kan beda ya? Kalau menghadirkan berarti membutuhkan objek, menghadirkan dan hadir. Saya menghadirkan guru di masjid dan saya hadir di masjid, tentu beda. Nah, kalau hadoro Bapak Ibu suka dipakai Bapak Ibu suka dengan muhadoro nggak? Nah, itu muhadoro. Hadoro itu kenapa? Yang pakai alif terakhir. Hadoro. Kalau ahdoro dan hadoro sama artinya menghadirkan. Kalau hadoro, Bapak Ibu suka dengan muhadoro nggak? Apa muhadoro itu? Mengisi materi. Nah, bisa berarti. Nah, hadoro itu artinya mengisi materi. Bukan. Iya, ceramah. Gampangnya ceramah deh, ceramah. Enggak, fi'il. Kalau nanti yang isim fa'ilnya beda lagi. Mengisi materi, hadoro. Beda arti enggak? Beda. Bisa berbeda arti. Qobila. Qobila apa Bapak Ibu? Qobila apa Bapak Ibu artinya? Bapak Ibu sudah nikah kan ya? Qabil tu nikah, menerima. Nah, menerima qabil tu nikah, nah itu qobila. Fi'il qobila ya? Apa? Nah, ya. Qobila yang suka orang kawin nikah. Qabil tu nikah, wa tazwijha. Nah, qobila kalau Ahmad, kalau Fatimah qabilas, kalau Ana, nah qabil tu saya terima.
Nah, menerima berarti saya terima. Qabiltu. Nah, akbala juga sama, artinya menerima juga. Akbala. Kenapa, Bu? Oh, jamula belum ya? Dan kita qabila dulu, Bapak Ibu. Kelewat tadi. Nah, kalau qabala itu artinya mencium. Mencium. Beda arti nggak Bapak Ibu? Beda. Nah, beda arti. Nah, iya. Kemudian qabala. Nah, sama. Qabala juga menerima juga sama. Ya, qabala dengan akbala itu sama artinya, menerima juga. Nah, cuman ada memang beberapa yang sering dipakai Bapak Ibu. Akbala itu biasanya dipakai menerima doa. Nah, kalau qabala sering dipakai menerima tamu. Nah, qabala. Beda arti ya? Beda arti. Kalau qabala menerima tamu. Ya, qabala yang sering dipakai menerima tamu. Qabala yuqabilu. Kalau akbala menerima doa. Doa. Ya, doa. Nah, pada harfu ziyadah ini ada yang artinya berubah dan ada yang artinya tidak berubah. Tapi bahkan nanti kita temukan artinya pasti berubah. Karena kalau kita mendalami sorof nanti lebih dalam lagi, harfu ziyadah itu memiliki faedah-faedah masing-masing. Arodho. Jamula belum. Afwan, jamula. Ya. Jamula menjadi indah atau menjadi cantik. Menjadi nah, jamula. Jamula. Artinya indah atau menjadi indah. Nah, kalau jamula belum ada tambahan apa-apa. Kalau kita tambahin ajmala atau jammala, maka artinya memperindah. Beda ya Bapak Ibu ya, menjadi indah dan memperindah. Ya, mengindahkan. Ya. Ya, memperindah bukan mengindahkan. Beda ya? Memperindah. Iya, menjadikan indah. Nah, iya, makanya kan artinya kan tidak selalu sama. Artinya enggak sama artinya. Memang kebanyakan fi'il dengan tambahan hamzah dan tasdid itu kebanyakan memang untuk ta'diyah, untuk menjadikan sebuah objek. Fi'il itu menjadikan yang tadinya tidak ada objek menjadi ada objek. Seperti turun. Nazala. Kalau kita mau menurunkan, nah jadi tinggal nambahin hamzah ataupun tasdid. Bisa anzala yunzilu atau bisa nazzala yunazzilu. Seperti tadi menjadi mulia atau mulia karuma. Kalau kita mau mengatakan memuliakan menjadi akroma yukrimu atau karoma yukarimu. Nah, itu memang seringnya seperti itu. Tapi tidak selamanya seperti itu. Iya. Nah, tapi kalau untuk susunannya Bapak Ibu, struktur katanya polanya memang sama, tapi untuk arti dan fungsinya harfu ziyadah nggak sama. Tambahan. Iya, kita harus membuka kamus lagi. Bapak Ibu tadi kalau memperindah, nah kalau jamala yujamilu, nah tadi apa kata Pak Haji tadi? Mengindahkan. Jamala yujamilu itu artinya melobi, Bapak Ibu. Melobi. Iya. Melobi itu apa Bapak Ibu? Nah, iya.
Yang jamalah itu Yang jamalah, iya. Jamalah. jamalah. Tapi itu Oh, beda. Eh, Dari sononya. iya. Memperindah. Mengindahkan. Ya, bisa berarti juga mengindahkan. Mengindahkan. Kalau memperindah, menjadikan sesuatu jadi indah. Arodho. Arodho. Ya'rodhu. Makna suka keluar di buku pertama Bapak Ibu. Menampilkan atau memamerkan. Menampilkan atau memamerkan. Arodho. Kalau ma'rod Bapak Ibu kemarin apa ma'rod? memamerkan. Pameran. Oh. Nah, kemudian ada Memamerkan. iya. Sama saja. Iya, sama saja. Grand Koncong. Ya. Kalau a'rodho sama, a'rodho sama juga artinya. Menampilkan atau memamerkan. Nah, kalau a'rodho yu'aridu artinya melawan. Yang alif. Nah, alif a'rodho. Nah, ada memang artinya, kalau untuk artinya Bapak Ibu, kalau untuk artinya memang kita nggak bisa samakan. Kalau bentuk katanya, bentuk susunan huruf-hurufnya memang sama. Memang sama kayak sesuai kayak di atas ya. Tapi untuk artinya dan faedah harfu ziyadahnya nggak sama. Sama, Bu. Sama, menampilkan. Memamerkan. Iya, sama saja artinya. Berarti 3 kolom itu sama semua ya maksudnya. Iya, Ibu. Iya, arodho. Nah, summa. Kemudian halaman 69. Nah, kita juga lihat, perhatikan pada tasrif. Tasrif itu apa itu Bapak Ibu? Perubahan. Perubahan. Tasrif itu sorof itu sendiri. Bisa boleh dibilang sorof atau boleh dibilang tasrif, artinya perubahan. Di situ aslinya kan fa'ala yaf'ulu. Ini namanya apa? Fi'il apa Bapak Ibu? Sulasi? La. Mujarad. Nah. Jadi ada beberapa sudut. Dari sudut waktu fi'il itu dibagi madi dan mudhari'. Dari sudut hurufnya ada dibagi mazid dan mujarad. Ada yang asli, ada yang ditambah. Fa'ala yaf'ulu. Mujarab itu fi'il madinya Murni. jarad. Mujarad itu ya fi'il murni, kata kerja murni yang tidak, ya memang ada fi'ilnya, jarroda yujarridu, mujarad dari kata fi'il. Nah, kemudian itu seharusnya nggak fa'ala yaf'ulu ya Bapak Ibu ya, fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'ulu ada artinya enggak? Enggak ada artinya. Yang ada artinya adalah fa'ala yaf'alu, boleh dirubah. Yaf'alu. Bukan yaf'ulu, tapi yang ada artinya itu fa'ala yaf'alu. Ma makna hadza? Mengerjakan sesuatu. Kalau fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu itu tidak ada artinya. Fi'lun. Iya, fi'lun. Fi'lan boleh enggak? Boleh, kan tadi masdar boleh kita sebut karena dia isem, boleh pakai fathah, domah, kasroh. Kembali ke fataha, sulas. Mujarad atau mazid Bapak Ibu? Nah, mujarad asli ya, tidak ada tambahan. Mudhari'nya yaftahu. Masdarnya
fathun. Kalau af'ala yuf'ilu, if'alun. Contohnya ahsana yuhsinu, ihsan. Nah, kalau ahsana yuhsinu mana ahsana yuhsinu? Berbuat baik. Kalau hasana yuhsinu memperbaiki. Nah, kan ada yang artinya sama, ada yang artinya beda. Kalau menjadi baik hasuna yahsunu. Kalau berbuat baik ahsana yuhsinu. Masdarnya ihsan, if'al tadi, Islam, iman, ikram tadi. Kalau a'radha yu'ridu, tambahan apa Bapak Ibu? Hamzah di depan. Masdarnya i'rad kan sama masdarnya semua. Nah, kemudian pola tambahan kedua yaitu tambahan apa? Tasdid. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Contohnya nazzala yunazzilu tanzilun. Nah, tanzilun, taf'ilun. Jammala yujammilu tajmilun. Nah, tajmilun. Tambahan ketiga, tambahan alif. Fa'ala yufa'ilu. Masdarnya mufa'alatun. Itu kasrohnya salah ketik. Nah, harusnya fathah. Mufa'alatun. Kemudian contohnya adalah hadzara. Nah, apa makna hadzara hadiru? Enggak, menyampaikan materi. Nah, mengisi materi hadzara. Kalau penyampaian materi kita panggil muhadzaratun. Nah, yang mana? Muhadirun. Kalau orang yang hadir, orang yang menyampaikan materi disebut muhadirun. Nah, belum yang ism fa'il dan ism maf'ul belum kita bahas tadi. Nah, itu kan polanya pola yang ditambah dengan alif. Qabala, menerima. Mudhari'nya yuqabilu, penerimaan. Muqabalatun. Kalau dari sudut hurufnya, Bapak Ibu, dari sudut hurufnya pasti polanya sama. Ya, meskipun arti dan faidah. Karena kan kita materi shorof kan baru hari ini ya. Baru kita pelajari hari ini. Nanti itu ada faidah harfu ziyadah, tidak mesti sama. Hurufnya memang sama. Tapi faedah harfu ziyadah dan artinya tidak mesti sama. Keterangan fi'il dalam bahasa Arab pada dasarnya terdiri dari 3 huruf. Nah, 3 huruf meskipun ada yang 4. Nah, fi'il madhi dapat berubah bentuk dengan tambahan hamzah, kemudian tad'if ataupun alif. Nah, masing-masing bentuk fi'il madhi mempunyai bentuk mudhari' dan bentuk masdar. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya? Nah, supaya lebih gampang kita coba latihan Bapak Ibu. Nah, hawil al-madi. Nah, berarti rubahlah fi'il madi dalam susunan berikut kepada fi'il mudhari'. Di situ ada fi'il madi ya Bapak Ibu ya. Nah, supaya besok supaya lebih kuat itu memang harus ada latihan Bapak Ibu. Di situ ada fi'il madi, ada fi'il Bapak Ibu ketemu apa itu? Allama. Ada fi'il madi.
Kalau kita rubah jadi masdar, af'al mudhari' berarti yu'allimu. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya mana Bapak Ibu? La. Subjeknya siapa yang mengajar situ? Bapakku. Bapakku mengajariku. Nah, itu artinya. Berarti subjeknya apa? Abi. Ni-nya justru malah menjadi objek. Belum pernah kita bahas domir mutasil nyambung dengan fi'il pada posisi sebagai objek. Kita kan cuma membahas kitabun, bukuku, kitabi. Kalau bersama, ma'a. Kalau bersamaku, ma'i. Kalau di depan, amama. Di depanku, nah, kita belum pernah membahas memang domir mutasil yang nyambung dengan fi'il. Tapi pada posisi sebagai objek. Menolongku seorang ustadz. Fa'ilnya mana Bapak Ibu? Seorang ustadz. Objeknya ku. Domir mutasil pada posisi sebagai maf'ulun bihi. Allamani. Allama. Fi'ilnya apa fi'ilnya? Allama. Mudhari'nya apa? Sahih. Yu'al. Pola yang ke berapa Bapak Ibu? Cuma ada 3 apa sih? Cuma 1, 2, 3. 2. Nah, pola yang kedua, al-lamah yu'allimu. Masdarnya apa kira-kira? Nah, taklimun. Nah, kan sudah feelingnya sudah dapat ya Bapak Ibu ya. Nah, taklim, fa'ala yufa'ilu, taf'il, allama yu'allimu, taklim. Nah, Bapak Ibu kalau mengatakan taklim berarti akarnya dari allama yu'allimu. Nah, majelis taklim berarti majelis pengajaran. Bisa kalau majelis ilmu, majlisul ilmi. Berarti yu'allimuni. Nah, yu'allimuni abi al-Qur'anal karima. Al-Qur'ana. Limada al-Qur'ana? Objek. Nah, sahih. Al-Karima, Al-Quran yang mulia. Al-Karima masih ingat Bapak Ibu? Naat atau sifat ngikuti fathah, doma dan asroh. Nah, ini udah luar biasa semua nih Bapak ini. Bada. Haddasa. Nah, pola keberapa? 2. Haddasa. Yuhaddisu. Berarti yuhaddisuni Muhammad. Nah, Muhammad menceritakan. Siapa yang menceritakan Bapak Ibu? Muhammad. Menceritakanku tentang Jakarta, pameran Jakarta. Ma'rad tadi pameran Jakarta. Iya. Iya. Belum pernah. Pada qaddama. Qaddama yuqaddimu. Bapak Ibu boleh dicek di Google ya, qaddama artinya qaddama, boleh dicek silakan.
Tuh. Nomor 4 nazala. Nah, nazala. Nah, semuanya pola kedua ya. Nazala. Ada fi'il, ada fa'il. Nah, fa'ilnya lafzul jalalah Allah. Nazala yunazzilu. Al-Qur'ana atau Al-Qur'anu? Limadza Al-Qur'ana? Maf'ul bihi, Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah Al-Qur'ana. Fa'ilnya adalah lafzul jalalah. Nazzalallahu Al-Qur'ana Al-Karimah. Al-Karimah. Tab, ada a'jabani. Nah, a'jabah a'jabah mudhari'nya yu'jibu, artinya mengagumkan atau menyenangkan. A'jaba berarti yu'jibuni. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya apa Bapak Ibu? Al-ihtifal. Fa'ilnya masdar. Perayaan. Perayaan Maulid Nabi. A'jaba yu'jibu. Berarti bagaimana? Yu'jibuni al-ihtifal. Al-ihtifalu bi maulidir rasul. Menyenangkanku. Nah. Bi maulidir rasuli. Alqa. Nah, di situ sudah dipraktekkan fi'il mu'tal Bapak Ibu. Alqa sahih. Alqa yulki. Yulki. Baik. Ma makna alqa yulki? Menyampaikan. Alqa al-khatib. Khatib menyampaikan muhadzarah agama. Muhadzarah itu kuliah. Ya. Muhadzarah itu artinya kuliah, Bapak Ibu. Kalau di bahasa kita itu pakainya kuliah. Meskipun kuliah sendiri ada dalam bahasa Arab, kulliyatun, artinya penyemaian. Sama seperti Bapak Ibu ketika kita mengatakan kalimatun. Kalimatun, apa makna kalimatun? Kata. Tapi di bahasa kita juga ada kalimat ya, yang artinya susunan dari kata. Nah, seperti itu. Rafaqo. Nah, rafaqo yurafiku, pola keberapa Bapak Ibu? Nah, ketiga. Fa'ala menemani. Menemani. Ada fi'il, ada fa'il. Siapa yang menemani Bapak Ibu? Ilyas. Rafaqo Ilyas. Ilyasu atau Ilyasa? Ilyasu asa? Ilyasu. Lima dhammah. Fa'il. Nah, fa'il. Subjek. Ummahu. Ibunya. Hu kembali ke Ilyas. Ilyas menemani ibunya. Yurafiku. Rafaqo. Ba'dah. Akhir Bapak Ibu. Syahada. Yushahidu. Nonton, menonton. Syahada. Kemudian terakhir, oh sudah ya. Nah.
Yang latihan ba dan jim buat PR ya Bapak Ibu ya. Buat latihan kita bahas besok. Yang mana? Mbak dan Ba dan jim. Nah, PR nih ya. nah kebalikannya. PR aja Ustaz, PR. Ya. Nah, itu ada yang ba yang ba itu caranya Bapak Ibu, itu kan ada fi'il. Fi'ilnya dirubah jadi masdar. Contohnya mudaris sedang mengajar Al-Qur'an. Al-mudarrisu yu'allimul Qur'an. Berarti yuhibbul mudaris ditambahin yuhibbu, mencintai, senang. Pengajar itu mencintai taklim. Taklim ini dari mana ini taklim nih? Nah, masdar dari yu'al limu. Pengajar menyukai pengajaran Al-Quran. Taklim Al-Quran. Atau Bapak Ibu kalau bingung itu nggak usah, yang jim saja deh. Yang jim saja. Seandainya jadi semuanya ibu. Kenapa Ibu? Ada ini semuanya jawabannya ada Kita bisa Iya. Yuhibu semua Ibu. Karena domirnya huwa semua. Kan, kumpulin ya. iya. Yang jim saja, yang jim itu gampang itu. Yang jim. Nah, tatim garsana bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang belum Saya absen. ya.